Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Bersukacita dan bergembiralah, karena bersalah ganjaranmu di surga. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kula klebu penggemar dalang seno. Nek bengi kula sok nyetel radio, ngrungokke wayang. Nang mobil juga nang ndi ya nyetele wayang. Nah, dalam wayangan itu kula nate ngrungokke Condro nyandrake wong Pandhawa, wong Ngamarta, yang jenengan sing ngerti gagrag wayang. Sena, dalang sena iki nerangke ngene iki. Rahayu kang paring dedana marang wong kang kekurangan, rahayu wong kang paring sandangan marang wong kawudan, rayu kowe kang paring pangan marang wong kang kaluwen, rahayu kowe kang dianiaya difitnah krana aku, awit gedhe ganjaranmu ana ing swarga. Sena ki wong muslim ning bojone wong Katolik. Mula ngerti mbok menawa isih ndek kitab suci, buka-buka iki lak piulang gereja. Jadi lemejang nganggo piulang kitab suci. Nah, persis hal seperti ini yang juga tadi disampaikan oleh Yesus dalam pengajaran para murid. Ayat yang terakhir tadi yang lebih penting. Berbahagialah kalian jika difitnah, dianiaya, dan mengalami banyak kesulitan bahkan penderitaan karena aku, karena besarlah ganjaranmu di surga. Nah, kenapa ini disampaikan oleh Yesus dalam pengajaran penting baik kepada para murid maupun orang-orang yang berduyun-duyun mengikutinya? Ada satu alasan, yakni di satu sisi Yesus sudah merasakan gelagat yang tidak baik, ada aroma bahwa
ada orang-orang tertentu yang mulai tidak suka kepada Yesus. Penolakan mulai terasa, kebencian mulai dikobarkan, dan memang ada semula pengikut Kristus yang mantap mempeng tiba-tiba terpengaruh ketika mereka mengalami kesulitan dan akhirnya mundur. Dan ini dikhawatirkan jangan-jangan nanti ada jenis pengikut Yesus yang seperti ini. Awalnya mempeng, tiba-tiba mengundurkan diri, bahkan berbalik menyerang Yesus dan ajarannya. Tetapi di sisi lain Yesus senang bangga karena ada pengikut-pengikut Kristus yang tetap mantap militan. Walaupun dipersulit, dianiaya, diancam, namun tetap mantap. Nah, maka dengan menyampaikan sabda bahagia ini, berbahagialah kalian jika difitnah, dianiaya, dicela, bahkan mengalami ancaman karena aku, karena justru besarlah ganjaranmu di surga. Dengan menyatakan Yesus berharap supaya semua pengikut Yesus di zaman apapun jangan takut menghadapi kesulitan. Konsekuensi mengikut Yesus memang ditolak oleh dunia, tetaplah bertahan, karena justru orang-orang seperti itu yang nanti akan mendapat ganjaran di surga. Lalu caranya bagaimana supaya memiliki sikap iman yang seperti ini? Jawabannya tersirat baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, yakni orang harus punya iman yang utuh tentang Allah. Iman yang betul-betul utuh dan dihayati akan membuat orang itu mantap, tidak takut terhadap apapun, bahkan penganiayaan. Anak-anak yang dibunuh dalam bacaan pertama menggambarkan mereka sangat militan dan tidak takut dibunuh. Sedangkan dalam bacaan Injil, misalnya Carolus Luanga dan kawan-kawan yang juga dianiaya, dibunuh pada tahun 1886, ia wafat, umur 20 tahun. Mereka orang-orang muda yang mengalami penganiayaan dan terancam jiwanya, dan mereka tidak takut. Kenapa? Karena sudah memiliki sikap iman yang utuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, memiliki iman yang utuh kepada Tuhan Yesus sehingga berani bersaksi, membela keyakinan imannya, dan punya jiwa kemartiran seperti Carolus Luanga seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Saya tidak tahu apakah panjenengan pernah selama jadi Katolik mengalami banyak kesulitan. Mungkin ya ada, tapi tarafnya tidak seberat Carolus Luanga ini. Carolus Luanga sangat berat. Dia berhadapan dengan masyarakat yang kafir, yang budaya animis, yang masih sangat primitif. Sing didul-dulke adalah pelanggaran moral. Tetapi kita sudah hidup dalam suasana yang lebih baik. Semoga jika menghadapi kondisi seperti itu, ingatlah Carolus Luanga. Jangan takut, tetaplah bertahan, tegakkanlah kebenaran. Angkatlah ajaran iman ini, supaya apa? Supaya justru dengan cara seperti ini, kita nanti akan mendapat ganjaran yang besar di surga. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.